Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria Aryani SEMM dengan NIDN 0308117204. Saya merupakan salah satu dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjayana Malang. Mata kuliah yang akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini yaitu mata kuliah perilaku konsumen dengan kode mata kuliah EMK 205. Bobot SKS yang diberikan untuk perilaku konsumen sebesar 3 SKS dan diberikan kepada mahasiswa semester 4. Adapun mata kuliah prasyarat untuk perilaku konsumen adalah manajemen pemasaran. Metode pembelajaran yang digunakan yang pertama adalah dengan delivery, yaitu dosen memberikan kuliah di kelas melalui ceramah. Yang kedua, interaction, yaitu interaksi dosen dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa melalui komunikasi dua arah dengan diskusi, bermain peran, observasi pasar tentang fenomena ataupun isu dalam perilaku konsumen yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk faktor situasi ekonomi, politik, teknologi, baik yang sedang tren di berita televisi ataupun di media sosial. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan melalui assessment. Hasil penilaian yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dengan indikator penilaian. Yang pertama, kehadiran di kelas meliputi keaktifan mahasiswa yaitu 15%, tugas 20%, UTS 30%, dan ujian akhir semester sebesar 35%. Sehingga total presentasi yaitu 100%. Deskripsi mata kuliah perilaku konsumen yaitu memberikan pemahaman tentang bagaimana individu, kelompok, ataupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Mengetahui perubahan adanya perilaku konsumen, baik melibatkan analisis faktor-faktor internal yaitu psikologis, kepribadian, dan faktor eksternal, meliputi sosial, budaya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dan memberikan pertimbangan konsumen dalam pembelian produk ataupun jasa, serta pengambilan keputusan. Capaian pembelajaran lulusan, yang pertama yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang kedua, yaitu menjunjung tinggi kejujuran moral dan akhlak terpuji. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. Yang keempat, mampu bekerja mandiri dan bekerja sama dalam tim yang multidisiplin, serta memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang berikutnya yaitu memahami bagaimana produk dan sistem terkait dengan isu-isu perubahan lingkungan sosial yang bersifat dasar mengenai pengukuran perilaku. Dan yang terakhir, menguasai pengetahuan yang bersifat wawasan untuk mendukung kemampuan membangun sudut pandang strategis yang berorientasi pada peluang komersial terhadap sektor pasar dan pemasaran yang ada dalam dinamika perubahan. Agar capaian pembelajaran tersebut bisa tercapai, maka ada beberapa materi perkuliahan yang bisa disampaikan kepada mahasiswa. Di antaranya ya kami akan memberikan yang pertama tentang motivasi dan kebutuhan. Pada motivasi dan kebutuhan ini ada beberapa teori yang kami sampaikan, di antaranya adalah teori dasar dari Abraham Maslow. Yang kedua, strategi pemasaran, yaitu tentang segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk mendukung kepada motivasi dan strategi pemasaran, maka perlu dibangun adanya kepribadian dan gaya hidup, di mana gaya hidup merupakan manifestasi dari AIO, ya, attention, interest, dan opini. Selanjutnya, mahasiswa juga dibekali dengan pengetahuan konsumen dan persepsi. Dan dari situ mahasiswa akan diberikan pembelajaran tentang konsumen
dan juga sikap daripada konsumen. Pada kesempatan lain, mahasiswa diberikan materi tentang budaya, subbudaya, dan kelas sosial, di mana pada materi budaya, subbudaya, dan kelas sosial yang akan kami angkat nantinya, itu akan kami jelaskan pada sub-CPNK berikutnya. Di pertemuan berikutnya yaitu ada pengaruh lingkungan keluarga, rumah tangga, dan kelompok acuan. Ya. Ada pengaruh situasi, perdagangan elektronik, proses pengambilan keputusan konsumsi, kepuasan, loyalitas konsumen, serta tanggung jawab sosial. Sub-CPNK yang disampaikan pada mata kuliah budaya, subbudaya, dan kelas sosial, yang pertama yaitu mampu menjabarkan budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Di sini mahasiswa dapat menyampaikan definisi dan muatan budaya yang mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan kepercayaan. Sedangkan dari sisi subbudaya bisa dilihat dari ciri khas demografi dan geografi. Untuk kelas sosial merujuk pada hierarki status nasional. Nah, pada CPNK yang kedua, mahasiswa mampu memberikan contoh budaya, subbudaya ke dalam suatu produk. Hal ini bisa kita lihat pada proses makna kultural ke dalam suatu produk. Dikelompokkan berdasarkan simbol, ritual, dan kebiasaan yang menjadi kebiasaan di wilayah tertentu di dalam masyarakat pada wilayah tertentu. Dan yang ketiga, yaitu mampu melakukan klasifikasi kelas sosial berdasarkan profil kelas sosial. Untuk menunjang pembelajaran, maka diperlukan referensi utama yang bisa digunakan. Referensi yang saya gunakan yang pertama adalah Peter J.P. Olson 2013 tentang perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Ya. Yang kedua, John Mowen, perilaku konsumen. Ya. Yang ketiga yaitu Ujang Sumarwan di 2023. Referensi pendukung yaitu dari Teddy Prawira, perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Lalu Siti Samsiah Nasruddin 2023 tentang perilaku konsumen. Demikian pemaparan mata kuliah perilaku konsumen yang saya ambil untuk PDD UKT gelombang 1 tahun 2025. Mari kita saksikan bersama-sama perkuliahan di kelas secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya pada hari ini saya akan memulai materi tentang budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Namun sebelum saya membahas materi ini, saya akan mereview materi minggu lalu. Minggu lalu sebelum UTS saya membahas tentang sikap. Sikap itu merupakan ekspresi perasaan yang mencerminkan dari perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu objek, senang atau tidak senang terhadap suatu objek. Untuk sikap ini, maka bagaimana ditentukan dalam suatu perilaku konsumen, yaitu ada sikap terhadap objek itu sendiri dan dua sikap terhadap perilaku. Sikap terhadap objek berarti adalah terhadap model, fitur, apalagi produknya. Jadi itu lebih kepada objeknya, lebih kepada produknya. Sedangkan terhadap perilaku, yaitu lebih kepada tindakan. Tindakan di masa yang akan datang dan di masa lalu. Nah, untuk lebih yang terakhir yaitu bagaimana fungsi yang ada dalam sikap. Masih ingat fungsi dalam sikap? Coba Henry. Fungsi dalam sikap itu ada 4. Ya. Pertama, kalian, kedua pembelaan itu, ketiga pengetahuan, dan terakhir nilai ekspresi. Pertama, utilitarian. Apa itu utilitarian? Utilitarian itu lebih sikap terhadap produk karena ingin mendapatkan manfaat. Karena ingin mendapatkan manfaat. Utilitarian, mendapatkan manfaat. Lalu yang kedua yaitu mengenai ekspresi. Ekspresi nilai. Ekspresi nilai, Sandrika, masih ingat? Ada yang ingat? Ekspresi nilai? Bagaimana mengekspresikan nilai dengan sikap yang ada? Contohnya apa itu? Memakai coklat, terus seperti memakai kata-kata budaya. Oh ya, oke. Jadi misalnya seseorang menggunakan Chevrolet, itu merupakan bentuk ekspresi seseorang ya terhadap suatu produk. Lalu ada lagi tadi
Iya. Apa itu Nabila coba? Jadi pembelaan ego itu kepercayaan konsumen terhadap kebenaran sikap yang dimilikinya. Jadi itu contohnya kayak rokok. Rokok biasanya kan sering membela itu rokok itu biasanya bisa menyenangkan. Di sisi lain rokok itu juga kan bisa mengakibatkan dari kesehatannya. Iya. Dan ada juga obat diet. Kalau obat diet itu biasanya kan orang yang mau diet yang secara cepat, dia kan biasanya mengonsumsi obat diet. Jadi itu bisa. Ya, terima kasih. Jadi sudah diberikan langsung dengan contohnya ya. Ya, langsung dengan contohnya kalau seorang yang memiliki sikap terhadap rokok misalnya, orang yang mengatakan bahwa dia akan mengaku bahwa dirinya merupakan kebenaran bahwa rokok itu nyaman bagi yang bersangkutan. Padahal di sisi lain rokok itu memberikan dampak yang negatif bagi kesehatan. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir mengenai fungsinya yaitu pengetahuan. Fungsi pengetahuan siapa yang bisa menjawab? Mbak Maidona. Fungsi pengetahuan itu kayak sikap positif terhadap produk ya. Singkatnya kayak kesetiaan dalam misalnya merek. Contohnya itu kayak sikap positif terhadap produk sesuatu. Sikap positifnya itu kayak contohnya kita sering membeli produk itu karena kita cocok atau tahu hebatnya jujur gitu. Ya. Oke, nah contoh yang langsung sensor ya. Kalau sensor itu pengetahuan konsumen, kalau kita merasa gigi tidak ingin sehat, maka kita memberi pasta gigi dengan merek Sensodyne karena dianggap bahwa sikap konsumen itu bahwa tidak bisa memberikan ketahanan dalam ketahanan gigi. Oke ya, itu yang sudah saya review untuk pertemuan minggu lalu. Hari ini kita akan membahas tentang budaya, subbudaya dan kelas sosial. Saudara mungkin sering kali mendengar apa itu budaya, subbudaya dan juga kelas sosial. Ya. Subbudaya, sebelum budaya. Sebelum budaya saya akan membahas dulu CPMK-nya dari mana kuliah ini ya. Jadi yaitu mampu menjabarkan budaya, subbudaya dan kelas sosial. Jadi nanti saudara di akhir program ini mampu menjabarkan bagaimana budaya, subbudaya dan juga kelas sosial. Lalu yang kedua yaitu mampu memberikan contoh budaya, subbudaya di dalam suatu produk. Jadi nanti ada yang kultur, bagaimana kultur bisa dicontohkan di dalam suatu produk. Dan yang terakhir adalah mampu melakukan klasifikasi dari kelas sosial. Ya, di mana klasifikasi kelas sosial itu nanti ada 4 jenis klasifikasi kelas sosial. Baik, yang pertama yaitu pengertian kultur. Ya. Kultur adalah suatu kerangka yang dianut bersama oleh kebanyakan orang pada golongan sosial. Nah, kerangka di sini bisa mencakup kepada nilai, ya, bisa juga kepada pemikiran, simbol yang nantinya akan mempengaruhi terhadap apa? Terhadap sikap, ya. Lalu perilaku, kepercayaan, kebiasaan dan dari kebiasaan seseorang dan masyarakat. Kenapa kultur itu sangat penting untuk dipelajari? Kenapa kultur sangat penting dipelajari? Karena kebudayaan ini bersifat kait-kait. Saudara dapat budaya waktu dari kecil oleh orang tuanya. Orang tua memperlihatkan bagaimana kebiasaan yang dilakukan di rumah. Otomatis kan anaknya akan mengikuti kebiasaan orang tuanya ya. Seperti itu ya. Nah, berarti kebiasaan saling kait-kait artinya setiap unsur dalam organisasi saling berkait. Kalau di sini saya berikan contoh misalnya unsur agama. Unsur agama dalam budaya akan berkaitan dengan perkawinan, ya, seperti itu. Ada beberapa muatan daripada budaya. Nah, muatan-muatan dari budaya ini bisa melakukan pendekatan kemasakan yang seringkali berdasarkan pada analisa struktural. Apa saja muatan-muatan yang ada di dalam budaya? Ya, kita bahas masing-masing. Yang pertama, muatan dari kultural yaitu kepercayaan. Coba siapa yang tahu
Mbak Mahayu, apa itu muatan budaya dari kepercayaan Mbak Mahayu? Kepercayaan adalah semua pengetahuan yang dimiliki dan kesimpulan dari konsumen tentang atribut, objek, dan manfaatnya. Hebat, lengkap pertanyaannya ya. Nah, oke, sudah diberikan kepercayaan. Lalu sikap coba tolong dijawab oleh Mas Budi. Itu sikap adalah tanggapan atau respon yang dimiliki, respon yang positif atau negatif terhadap objek. Sikap yang diterima ya, oleh seseorang atau kelompok, baik yang positif atau negatif, suka atau tidak suka terhadap objek tersebut ya. Lalu ada tujuan, ya, nilai, aturan. Apa itu aturan atau juga norma? Siapa yang bisa? Norma atau aturan? Apa itu norma? Norma itu aturan yang berlaku ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di masyarakat. Itu aturan yang berlaku di masyarakat. Sehingga dari norma yang ada ini akan muncul kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu di dalam suatu masyarakat. Sehingga nanti di sini kaitannya dengan perilaku konsumen apa? Maka si pemasar akan melihat kira-kira apa yang bisa saya ciptakan, peluang apa yang bisa saya ciptakan untuk menghasilkan produk. Banyak sekali saya rasa ritual, nanti kita akan bahas ada simbol, ada ritual yang akan berkaitan dengan perilaku konsumen ya. Jadi ini merupakan peluang ya, peluang bagi perusahaan untuk menciptakan produk ya. Nah, baik, kita bahas proses kultural makna dalam produk ya. Nah, dari proses kultural makna produk ini ya, kita menggunakan ada dua, yaitu ada yang disebut simbol dan ada yang disebut ritual. Kalau simbol, ya di sini bagaimana merepresentasikan kultural. Ya. Contohnya, siapa yang bisa jawab kalau simbol? Simbol di sini, bagaimana menciptakan suatu produk. Nah, misalnya kendaraan, merek kendaraan. Ya. Merek kendaraan apa? Kijang. Kijang dan kijang diidentikan dengan apa? Toyota ya. Toyota dengan kijangnya nanti kecepatannya. Isuzu ya. Isuzu Panther dengan binatangnya apa? Iya, binatang Panther. Ya, Panther. Seperti itu ya. Yang kedua adalah ritual. Ritual adalah yang sebelumnya dikatakan untuk menguatkan. Nah, di sini pada saat ritual ini banyak beberapa hal yang bisa kita lakukan. Ya, misalnya ritual pada saat menyelenggarakan tadi apakah itu Ramadan ataukah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hari ulang tahun atau mungkin di sini yang mau menikah, saya minta ada berlian dari sesembahan dari calon kita. Itu sekarang oleh organisasi dijadikan sebagai suatu peluang, ya, dijadikan suatu peluang. Silakan sampai sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi yang lain. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Oh, belum ada. Baik, saya lanjut ya. Baik, saya lanjut ke bagaimana pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Ya, di sini ada subkultur aja. Subkultur. Subkultur ini lebih kecil. Subkultur adalah bagian daripada kultur itu sendiri. Jadi bisa dilihat dari sisi kelompok nasionalisme, agama ataupun geografis. Sekarang ini kan pertanyaan. Saya ajukan pertanyaan. Ya. Coba berikan contoh subkultur dengan ruang lingkup agama yang berkaitan dengan aspek geografis. Siapa yang bisa jawab? Berikan contoh subkultur dengan ruang lingkup agama yang dikaitkan dengan aspek geografis. Oh ya, silakan Fitria. Contohnya kalau dalam segi aspek geografis di Jawa Timur, dalam lingkup agamanya, agama Islam itu setiap lebaran, setelah lebaran seminggu itu biasanya ada tradisi ketemu
ketepatan gitu. Oh, Jadi iya. makan ketepat setelah 10 hari lebaran, seminggu setelah lebaran. Dan itu meningkatkan kalau dalam segi perusahaan itu meningkatkan makanan, kemudian daging. Jadi meningkatkan permintaan ya, Iya. permintaan terhadap beras dan lemak. Ya, berarti situ ya. Berarti bagaimana perusahaan karena ada kupatan, kupatnya makanan kupat itu menjadi laku pada masa 1 minggu setelah lebaran. Ya. Lalu ada lagi yang terakhir adalah kelas sosial. Ya. Kelas sosial merujuk hierarki status nasional. Ya. Yang membedakan kelompok dan individu berdasarkan kepada harga diri dan gengsi. Di sini biasanya yang namanya kelas sosial, dia akan memunculkan beberapa hierarki atau tingkatan-tingkatan. Apa saja tingkatan yang ada dalam hierarki? Di sini ada 4 ya. Kita lihat ada kelas atas, kelas menengah, kelas pekerja dan kelas bawah. Sehingga di sini kelompok-kelompok ini nanti akan memposisikan dirinya. Di mana posisi saya? Kelas sosial. Misalnya kelas posisi atas, bisa dilihat variabelnya dari apa? Indikatornya. Kalau kelas atas bisa dilihat indikatornya dari mana? Ekonominya, itu variabel ekonomi. Variabel ekonomi berarti dari namanya? Dari pekerjaan. Apa lagi? Pendapatan. Apa lagi? Harta bendanya ya. Betul sekali ya, ekonomi. Nah, ini dari kelas sosial ya. Sehingga di sini ya dari kelas sosial ini bisa memunculkan sebagai suatu profil dari kelas sosial tersebut. Silakan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Monggo ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silakan. Oh ya, Mutiara. Silakan Mutiara. Ya. Bagaimana simbol dalam suatu produk dapat memperkuat identitas budaya suatu kelompok hidup? Bagaimana suatu simbol? Bagaimana simbol dalam suatu produk dapat memperkuat identitas budaya suatu kelompok tersebut? Pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana simbol bisa memperkuat ya terhadap apa namanya identitas? Bagaimana simbol dapat memperkuat identitas dari suatu produk? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa respon? Bagaimana simbol bisa memperkuat identitas terhadap suatu produk? Tadi simbol itu apa? Contohnya? Contohnya kendaraan Toyota dan Toyota dengan simbolnya adalah kijang. Nah, kenapa kok di situ katanya Mutiara? Kenapa kok bisa memperkuat terhadap suatu merek tertentu? Menunjukkan identitas. Kenapa kok simbol bisa menunjukkan identitas? Karena ciri khas. Ya, ada ciri khas, ada karakteristik dari produk tersebut. Ada ciri khas atau karakteristik dari produk tersebut. Ya, jadi kalau kita melihat, tadi kita melihat misalnya kita ada kendaraan Toyota, Toyota identitasnya hijau. Karena ada karakteristik yang dimunculkan dengan modelnya bahwa mobil-mobilnya di Toyota hijau itu lebih disukai oleh masyarakat. Mobilnya besar ya berani. Kalau masyarakat Indonesia kok semua mobilnya yang besar. Coba Mas Kevin, ini bisnis Mas Kevin ini bisnis mobil ini. Gimana? Kenapa kok masyarakat Indonesia lebih suka beli mobil merek kijang? Iya, karena ini bahan-bahannya ini. Bahan bakarnya irit. Terus kalau untuk tepatnya lebih mudah. Betul. Ya, penjualannya lebih Marketable ya. Betul, stabil. Jadi walaupun sudah tahun masih 2010 atau 2005, ya Toyota itu masih banyak digemari karena udah dilakukan. Ya, itu Mbak Mutiara ya. Jadi pertanyaan sangat bagus. Kita kasih terus dulu. Mengingat waktu,
silahkan bisa disimpulkan untuk pertemuan hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan pertemuan kita pada siang hari ini? Ada? Saya tunjuk ya. Silahkan simpulkan pertemuan kita hari ini. Kesimpulan dari pertemuan pada siang hari ini bahwa budaya itu kan digunakan menjadi dua, ada simbol dan juga ada ritual. Kalau dalam simbol itu kita bisa menciptakan karakteristik atau citra yang bisa diciptakan dari simbol tersebut. Contohnya tadi seperti mobil atau makanan biskuit itu punya nama atau simbol yang gampang diingat oleh konsumen. Kemudian kalau dalam ritual itu bisa seperti tadi sudah dicontohkan juga dalam bulan puasa. Sebelum bulan puasa tentunya pasti akan ada iklan marjan yang akan menentukan bahwa ritual yang digunakan sebelum bulan puasa atau menandakan akan adanya puasa. Selain puasa, selain marjan juga akan ada ritual ulang tahun. Pasti akan ada kue, lilin, aksesoris dan Baik, berarti dalam hal ini pemasar bisa bagaimana pemasar berusaha menciptakan produk. Contoh yang terakhir dari saya, contoh yang terakhir dari budaya kita kalau seringkali makan Indomie ya pasti suka di sini makan Indomie. Indomie variannya macam-macam. Ya, ada varian mana? Rawon dari Jawa Timur, soto langsung, makna kultural yang diwujudkan dalam bentuk suatu produk seperti itu, ya. Jadi bisa dipahami contoh-contoh ya, contoh-contoh yang diberikan. Jadi sebenarnya dalam konsep apa yang kita amati di dalam sekeliling kita, apa yang kita amati. Baik, untuk pertemuan terakhir minggu depan kita akan masuk kepada pertemuan ke-10 ya. Minggu depan kita masuk pada pertemuan 10. Kita akan bahas mengenai bagaimana peran keluarga, peran kelompok acuan ya, dan rumah tangga terhadap pengambilan keputusan. Nah, saya berikan tugas untuk minggu depan. Materi sudah saya upload di LMS, saudara bisa lihat. Tapi saudara akan saya berikan minggu depan tugas untuk membuat bermain peran. Ya, jadi dari sini nanti dibagi dalam 3 kelompok. Silakan dicampur antara laki-laki dan perempuan. Apa tugasnya? Buat simulasi bermain peran melalui drama. Kita tahu bahwa di dalam keluarga itu kan keluarga penting dalam perilaku konsumen. Karena produk itu mengatasnamakan keluarga. Yang memberikan produk itu nanti kan ada yang punya ide, bisa kan punya idenya. Ya, yang punya ide di produk itu siapa? Ya, misalnya belikan saya Pepsodent. Ya. Nah, apa? Siapa yang memiliki inisiatornya? Siapa yang memberi pengaruh? Siapa yang memberi penyaring informasi? Siapa yang mengambil keputusan, pemberi dan pengguna? Drama ini nanti, jadi ada yang berperan sebagai bapaknya, misalnya Kevin sebagai bapaknya, ibunya Chandrika, anaknya nanti Mailona, ya. Terus teman sejawatnya siapa? Teman sejawatnya bisa nanti bagi atau juga Cindy. Ya. Jadi silakan dibuat ada peran lima peran ini yang harus dilakukan. Jadi minggu depan waktunya hanya 15 menit ya untuk bermain dramanya. Kalau saja maju, tapi sebelumnya kita akan kuliah terlebih dahulu, baru selanjutnya kita langsung presentasi. Ya. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah sebagai bentuk bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan.